Presiden Amerika Donald Trump menyatakan bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza di bawah rencana yang diusulkannya. Dalam wawancara dengan Fox News yang dirilis pada Senin 10 Februari 2025, Trump menggambarkan rencananya sebagai pengembangan real estate untuk masa depan. Dalam wawancara dengan Fox News Channel juga, Donald Trump menyatakan bahwa akan ada beberapa lokasi alternatif bagi warga Palestina untuk tinggal di luar Gaza. Namun rencana ini ditolak oleh banyak negara di dunia Arab. Apakah tindakan Trump yang mendukung kebijakan ekspansionis Israel picu perlawanan global? Apakah Amerika justru memperburuk ketegangan di Syam? Dan apakah keberadaan Israel harus dihapus? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Hasbi, terkait kontroversi presiden yang baru saja terpilih dan kali ini terang-terangan menyatakan ingin membeli dan menguasai jalur Gaza. Setelah sebelumnya juga berencana ingin Greenland ya Bung. Dan Ya, menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi di Gaza dikuasai Amerika saat ini yang dibawa kendali Donald Trump? baik Bung Anggi. Yang pertama saya kira kita sampai hari ini masih bisa melihat ya bahwa Timur Tengah itu tetap yang menjadi negara superpower yang berpengaruh di Timur Tengah adalah Amerika Serikat, Bung Anggi ya. Dan itu terbukti dari ya Donald Trump bisa seenaknya ngomong kan gitu. Nah, dan saya kira tidak ada negara yang bisa seenaknya seperti itu kalau bukan negara superpower ya, Bung Anggi ya. Gitu. Dan itu satu. Yang kedua adalah eh, apa superioritas Amerika Serikat di Timur Tengah juga terlihat eh, apa karena tidak ada satu negara pun yang bisa sama dengan Donald Trump gitu atau dengan Amerika Serikat yang bisa ngomong seenaknya dan kemudian negara-negara tanpa takut terhadap negara-negara yang ada di kawasan gitu. Jadi nah itu menandakan menurut saya bahwa sampai hari ini pun Timur Tengah itu atau Amerika Serikat itu masih tetap menjadi negara yang paling dominan di Timur Tengah gitu. Nah, hanya saja yang menjadi masalah ini kan ketika niat ini direalisasikan, itu pasti eh, banyak yang sebenarnya mengatakan bahwa ini mustahil terjadi ya, Bung Anggi ya. Karena ada banyak hal yang sebenarnya menjadikan ini tidak tidak mungkin terjadi gitu. Seperti misalnya warga Palestina mustahil akan pindah, gitu kan. Terus warga-warga negara-negara Arab yang ada di situ juga pasti tidak akan mau menerima sekitar 2 juta warga warga Gaza untuk direlokasi begitu dengan berbagai beban ya, beban keamanan, beban ekonomi dan lain sebagainya. Itu apalagi kita bisa melihat ya dalam 15 bulan terakhir negara-negara Arab itu tidak bisa membuat apa-apa gitu. Gitu. Jadi saya kira sebenarnya hampir mustahil, bahkan mustahil ya. Kecuali kecuali mungkin ya negara Arab mau, tapi kayaknya tidak mau dan tidak berani ya mengambil sikap itu, gitu. Nah sehingga tapi yang jelas menurut saya bahwa tadi bahwa pernyataan Donald Trump itu memperlihatkan superioritas dari Amerika Serikat, gitu, dan lemahnya negara-negara yang ada di sana, gitu. Dan itu juga menunjukkan bahwa selama ini di Timur Tengah itu yang punya kuasa untuk mengatur eh, apa mempengaruhi dinamika Timur Tengah itu adalah Amerika Serikat sebagai negara superpower gitu. Nah, saya kira itu yang menjadi poin penting ya Bung Anggi ya. Nah, apa namanya? Masalahnya adalah ketika misalnya Donald Trump terpilih, itu kan banyak yang berharap bahwa ada hal yang lebih bagus gitu. Tapi saya kira kita juga sudah banyak membahas ya dalam berbagai diskusi bahwa Donald Trump itu juga sebagai pemimpin Amerika Serikat yang pernah menjabat di masa lalu itu kebijakannya sama saja terhadap Israel gitu dengan Palestina dengan yang sekarang kalau dulu kan memindahkan Yerusalem, kalau sekarang malah lebih parah gitu, bahkan akan mengusir warga Gaza dari Palestina ke negara lain. Walaupun bahasanya itu adalah karena Gaza sekarang itu tidak aman, ya kan Bung Anggi? Tidak aman, ada banyak misil-misil, ada banyak rudal-rudal yang tidak meledak. Kemudian
reruntuhan dan sebagainya. Tapi saya kira kita tidak perlu percaya sama Amerika ya, karena yang mendukung selama ini genosida Zionis juga adalah Amerika Serikat gitu. Jadi apa yang terjadi dan kenapa Trump menyampaikan itu? Saya kira salah satu motifnya adalah untuk memastikan bahwa Hamas itu tidak bisa lagi melakukan serangan atau tidak bisa lagi melakukan perlawanan. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah menghentikan perlawanan atau menghapuskan perlawanan di Gaza, Palestina gitu. Karena selama ini kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir lah, yang banyak melakukan serangan-serangan dan ancaman-ancaman kepada Zionis Israel itu adalah dari Gaza. Walaupun misalnya yang didiskriminasi, yang diserang itu di tepi barat atau misalnya di Masjidil Aqsa, tapi yang melakukan perlawanan itu yang di Gaza. Ya. Kalau Bung Anggi dan para pemirsa sekalian melihat ya, sejarah-sejarah serangan atau apa namanya pertempuran antara pejuang Palestina dengan Zionis Israel itu biasanya dimulai dari Gaza gitu. Nah, dan apa namanya yang diinginkan, salah satu motif utama yang diinginkan oleh Donald Trump dan disetujui oleh Netanyahu, oleh Zionis Israel adalah sebenarnya ingin membersihkan Gaza bukan hanya dari warganya, tapi juga dari para pejuang atau kelompok-kelompok perlawanan yang selama ini tidak bisa dikalahkan oleh Zionis Israel didukung oleh Amerika Serikat. Gitu kira-kira Bung Anggi. Jadi yang dikatakan Donald Trump juga menunjukkan watak asli dari Amerika yang tadi telah Anda katakan, dan apakah ini juga watak asli imperialisme Amerika yang sebelumnya juga sering menipu dengan menggunakan bahasa menyebarluaskan demokrasi, mendukung HAM, atau mencegah terorisme seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan, Bu? Ya, saya kira bukan hal yang mengejutkan ya Bung Anggi ya, dengan berbagai rekor atau rekaman-rekaman atau berbagai latar belakang Amerika Serikat secara politik ya. Negara yang paling banyak melakukan kudeta di dunia, kemudian intervensi militer atas nama demokrasi, HAM dan lain-lain, terorisme, akan tapi menghancurkan sebuah negara gitu. Nah itu kan bahasa-bahasa yang Amerika sering lakukan dan itu semua sudah terungkap, bukan rahasia lagi. Cuman yang selalu menjadi eh, hal yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah kenapa Amerika Serikat itu sudah kelihatan sebagai negara yang berstandar ganda, atau negara munafik gitu kira-kira. Tapi kok negara-negara Arab, negara-negara Muslim masih bergantung dan masih berharap kepada Amerika untuk menciptakan keamanan dunia. Nah, saya kira itu malah yang menjadi hal yang penting bukan lagi gitu ya. Em, dan karena melihat Amerika sebagai negara yang superpower, negara yang kuat, sehingga kebanyakan, utamanya negara-negara Muslim itu terlihat pasrah saja menerima dan hanya mau mengambil untung dari Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat akhirnya Amerika semakin menjadi jadi, Bung Anggi ya. Jadi menjadi jadi itu artinya adalah ya melakukan berbagai kerusakan secara terang-terangan. Karena Amerika merasa di atas angin, Amerika merasa tidak ada yang mengungguli gitu. Nah, sehingga walaupun pelanggaran HAM-nya luar biasa besar, pelanggaran politiknya luar biasa besar, tapi Amerika sadar bahwa ya tidak ada yang di atas Amerika. Negara-negara lain itu butuh sama Amerika, termasuk negara-negara Muslim gitu. Sampai akhirnya ya Amerika bisa bikin banyak masalah di dunia Islam, dan Amerika yakin bahwa tidak ada negara-negara Muslim yang akan melakukan perlawanan, yang akan mengganggu Amerika Serikat. Nah, itu yang membuat akhirnya Amerika itu semakin menjadi-jadi, Bung Anggi. Ya. Jadi secara ringkas, Amerika memang itu bisa melakukan berbagai hal suka-suka dia karena dia punya kekuatan. Di sisi yang lain, karena tidak ada negara yang mau berani, tidak mau dan berani untuk menghadapi Amerika Serikat. Yang seharusnya saya kira negeri-negeri Muslim itulah yang harus menjadi yang terdepan gitu ya. Kalau kita menggunakan semangat amar ma'ruf nahi munkar itu kan umat Islam itu adalah umat terbaik yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas yang diutus kepada manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya yang harusnya berada di paling depan untuk menghadapi Amerika Serikat itu, untuk menghadapi kesombongan Amerika dan kejahatan Amerika Serikat itu adalah umat Islam gitu. Dan yang tadi Anda paparkan, di atas Amerika tidak ada lagi menurut versi mereka. Apakah ini juga membuktikan bahwa penguasa negeri Islam adalah penguasa yang
ibaratnya menunjukkan pengkhianatan terhadap sesama saudaranya termasuk Palestina, Bung. Iya, iya betul ya, pengkhianatan terhadap saudara-saudara sama Muslim. Kenapa? Karena dalam Islam itu kan al-muslimu lil muslimi kalbunian ya, kata Nabi kalau tidak salah begitu redaksinya. Hubungan antara Muslim dan Muslim yang lain itu seperti sebuah bangunan. Atau dia mengatakan seperti sebagai ada hadis yang mengatakan seperti sebuah tubuh, di mana ketika satu yang sakit maka yang lain pun sakit, ya kan? Kemudian eh, apa namanya? Jadi mengkhianati persaudaraan sama Muslim, ya. Kemudian juga mengkhianati syariat saya kira ya kalau kita menggunakan kacamata Al-Qur'an misalnya ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan kan ya ayyuhalladzina amanu la tattakizu aduwallahi wa aduwakum bitonatan min dunillah, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah sebagai bitonah, sebagai teman dekat semakin apa? Sebagai teman dekat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu akan selalu menginginkan kerusakan kepada kita, ya kan? Jadi, nah itu sebenarnya itu udah jelas sekali tuh dalam Al-Qur'an ya, memberikan warning kepada umat Islam untuk jangan sekali-kali menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin sebagai teman dekat. Nah, jadi pengkhianatan terhadap saudara-saudara sesama muslim dan juga pengkhianatan terhadap Islam sendiri gitu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan ya. Dan apa dampak dari pengkhianatan ini, Bung Anggi? Dampaknya adalah itu membuka jalan buat orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Itu membuka jalan buat orang kafir untuk melakukan berbagai kejahatan terhadap kaum muslim. Ya kan? Padahal kewajiban kita sama muslim adalah saling menjaga, saling melindungi dari segala ancaman dan bahaya. Nah, karena itu tidak terjadi, maka saya yakin ini adalah sebuah pelanggaran dan pengkhianatan terhadap kaum muslimin dan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi apakah artinya jika dunia menginginkan solusi nyata dan perdamaian yang adil, seharusnya mengusir penjajah Zionis Yahudi dari tanah Palestina ini, Bung? Iya, pasti. Zionis itu harus dihapus, jelas gitu. Dan yang kedua adalah untuk menghapus Zionis itu berarti kita harus berani berhadapan dengan Amerika Serikat. Dan apa yang kita butuhkan untuk bisa melakukan itu semua? Kekuatan, kuah, ya, kekuatan yang superpower. Kekuatan itu bisa diraih dengan persatuan umat Islam gitu. Kalau kita hitung-hitungan, saya kira silahkanlah ya para pemirsa sekalian buka Google misalnya atau kalau mau simpel buka AI, minta AI untuk mengkalkulasi jumlah kekuatan militer umat Islam. Tentara kita itu kalau umat Islam itu luar biasa ya, puluhan juta lah kira-kira jumlah tentara umat Islam. Itu bahkan melebihi jumlah tentara milik Rusia, Cina maupun Amerika Serikat misalnya. Gitu. Jadi kita punya SDM atau tentara pasukan yang sangat luar biasa besar. Gitu. Eh, apa dan banyak potensi-potensi kekuatan yang kita punya lah gitu kan. Nah, hanya itulah yang bisa kita lakukan. Jadi kita butuh power ini, kita butuh persatuan, kita butuh power sebenarnya. Kita butuh persatuan dan kita butuh kekuatan untuk menghadapi Zionis. Dan saya kira hal yang paling utama sebenarnya untuk menggalang kekuatan itu adalah persatuan, bukan ya, persatuan antara kaum muslimin dari negeri-negeri muslim yang ada gitu, dari Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan negara-negara Asia yang lainnya. Insya Allah saya kira kalau kita bersatu, maka kita akan dengan mudah mengalahkan musuh-musuh kaum muslimin, termasuk mengalahkan Zionis ya. Yang kita tahu bahwa Zionis itu kan sebenarnya adalah tubuh asing yang ditancapkan oleh kolonialisme barat di Timur Tengah gitu. Jadi sebenarnya problem utamanya bukan di Zionisme, karena mereka cuma kepanjangan tangan. Problem utamanya adalah peradaban barat yang itu dijaga, dilindungi, dan dirawat oleh negara-negara besar barat, khususnya Amerika Serikat. Nah, untuk bisa menghapuskan apa entitas Yahudi Zionis itu berarti apa kita harus punya kekuatan yang bisa menggetarkan Zionis dan para pendukungnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan kawan-kawannya gitu. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya. Semoga ini membangkitkan semangat kita untuk segera bersatu melawan tadi peradaban barat untuk menumpas Zionis Yahudi. Jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini.
Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara di undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.